Halo Malakan, jadi di Makassar itu ada sebuah kasus seorang pengusaha itu kehilangan omset hampir 20 bulan yang dicuri sama kasirnya dan total kerugiannya mencapai 500 juta lebih. Nah, ketika kasus ini terjadi, gue coba untuk ajak teman-teman melihat dari perspektif yang sedikit berbeda ya. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa hal ini bisa dicegah atau hal ini nggak akan bisa terlaksana, pencurian ini nggak akan bisa ada, bahkan hampir 2 tahun ya. Kalau saja si pengusaha punya sistem pengawasan dan pencatatan keuangan yang transparan, akuntabel, bahkan auditable. Jadi kalau lu tanya ke gua, hal paling penting yang perlu dimiliki sama pelaku usaha termasuk UMKM di Indonesia saat ini, ya itu bukan jasa pengelolaan sosial media Pak, bukan orang yang bisa ngedesain Pak, bukan orang yang bisa ngeboost di Meta, YouTube, website dan lain sebagainya, atau tujuan-tujuan marketing yang lain. Bukan berarti ini tidak penting ya, karena ada hal yang lebih fundamental dan lebih krusial yang memang harus dimiliki oleh seluruh pengusaha kita saat ini, apalagi mereka yang baru merintis. Dan kalau sampai ini terlewat, ya namanya usaha itu sulit buat growth dan berkembang, jadinya stuck, dan kalau udah stuck dia melandai dan gulung tikar. Dan tools ini gue bisa bilang underrated banget karena ini bukan sesuatu yang customer bisa lihat atau appreciate kayak iklan, desain medsos, website atau segala macam. Tapi ketika UMKM atau pelaku usaha mengadopsi dan memahami tools seperti ini, gue yakin posibilitas mereka untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha itu jadi lebih besar lagi. Dan tools tersebut tak lain tak bukan adalah ERP. Ya, tools ini pernah gue bahas di kuliah umum gue di sebuah universitas dan ternyata responnya juga sangat positif sekali ya. Langsung aja teman-teman, ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Dan di video ini gue bakal jelasin lebih detail lagi mengapa ERP ini punya peran yang amat vital buat membantu para pelaku usaha. Jadi, mari kita bahas. Oke, kita tahu kan 99 pelaku usaha di Indonesia itu bentuknya apa? Yes, bukan perusahaan besar, bukan established company, bukan industri manufaktur, melainkan UMKM. Nah, menurut data Kadin, mayoritas UMKM di Indonesia itu ternyata punya omset kurang dari 50 juta per tahun. Nah, ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ ya. Dan kalau kita matematikain, itu kurang lebih cuma sekitar 4,2 juta per bulan. Bahkan 38% UMKM ini penghasilannya malah di bawah 1 juta per bulan. Kecil banget memang. Dan begitulah keadaan UMKM kita sekarang. Apalagi di dalam skala mikro gitu. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Salah satunya adalah lemahnya kompetensi manajerial. Jadi sebanyak 74% UMKM itu nggak punya pencatatan keuangan yang rapi. Akibat mereka susah dapatin layanan perbankan. Ya kalau lu ngajuin kredit ke perbankan kan susah ya. Kalau usaha lu belum berkembang dan lain sebagainya. Nah, salah satu solusi buat nyelesain masalah ini adalah ERP tadi. Ya kalau kita analogikan ERP itu kayak otaknya dalam bisnis lah. Otak itu fungsinya apa sih? Otak ini kan organ paling penting yang mengendalikan seluruh syaraf yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari jantung, ginjal, indera, semuanya terhubung dalam otak kita. Bahkan hal-hal yang selama ini tidak kita sadari. Kayak perasaan, lapar, dan lain sebagainya. Nah, kayak tubuh kita, ERP ini tugasnya mengatur atau mengkoordinasi semua bagian fungsi dalam organisasi biar bisa jalan bareng dengan harmonis. Bedanya kalau di bisnis, ERP itu mengkoordinasikan SDM, keuangan, inventory, produksi, penjualan jadi satu dan bentuknya berupa aplikasi gitu. Nah, dengan ERP misalnya stok barang di gudang itu berkurang. Terus otomatis bagian penjualan, keuangan, bahkan produksi langsung bisa update tuh datanya juga kalau stok di barang di gudang itu berkurang. Nah, semua departemen ini punya akses ke data yang sama, real time, tanpa harus input manual berulang-ulang gitu loh. Jadi nggak ada proses duplikasi dalam pekerjaan dan itu sangat-sangat memudahkan para pelaku usaha gitu. Nah, sama kayak otak kita kan ketika perut kita ngirim sinyal kalau kita butuh makanan, otak akan ngasih instruksi kepada tubuh kita, lu tuh butuh makan lo, akhirnya ada rasa lapar dan lain sebagainya. Begitu juga apapun yang terjadi dengan kita. Nah, lu bayangin kalau manusia itu tidak mengenali fungsi otaknya padahal otaknya ada, ya bakal sulit kan hidupnya. Apalagi kalau nggak punya sama sekali. Nah, itulah kenapa gue bilang ERP ini itu tools yang lebih penting untuk dilakukan secara fundamental ketimbang beberapa hal yang dipahami oleh mayoritas pelaku usaha. Kayak kalau lu mau usaha berarti sosmed lu harus jalan dan lain sebagainya. Bukan bilang itu nggak penting. Tapi sebelum itu ada fundamental yang diberesin dan salah satunya ERP.
Nah, kenapa penting? Gini aja, biar lebih gampang, kita ambil studi kasus dari Ford Motors ya. Kalian tahu kan film Ford versus Ferrari ya? Nah, itu juga sedikit nyeritain lah. Kita tahu Ford itu adalah salah satu raksasa otomotif di dunia, bahkan masuk peringkat 21 di daftar Fortune 500, yaitu daftar 500 perusahaan terbesar berdasarkan pendapatan. Artinya perusahaan oke lah gitu kan, perusahaan sukses lah, makmur gitu. Terus nyambungnya dengan ERP seperti apa? Kira-kira seperti ini teman-teman. Sistem ERP di Ford Motor itu kelihatan ya, antar fungsi yang ada di perusahaan itu saling terhubung. Mulai dari manajemen di bagian planning and production, interaksi sama customer online maupun offline, jaga hubungan dengan supplier lewat supplier relationship management, manajemen keuangan, supply chain, bisnis analitik, bisnis intelligence, dan lain sebagainya. Jadi dalam satu ekosistem yang benar-benar utuh. Nah, setelah Ford mulai menerapkan tools ini, apa sih manfaat yang diperoleh? Hasilnya nunjukin pengalaman dan pelanggan jadi jauh lebih baik, jauh lebih simple, dan semua data-data bisa dilihat secara real time. Alur dokumen jadi transparan dan konsisten. Jadi kalau ada klaim atau retur, prosesnya itu udah nggak ribet lagi. Perubahan biaya juga bisa langsung dilacak dari awal sampai akhir dengan jelas. Nah, inilah bentuk bisnis modern ya kan. Nah, di sisi keuangan semuanya jadi lebih otomatis, mulai dari pricing, billing, pencatatan di buku besar akuntansi sampai analisis profit. Jadi all in one system lah. Intinya kerjaan dulu kan manual, makan waktu gitu ya. Sekarang jadi lebih cepat, jelas, dan rapi. Hasil akhirnya Ford bisa beroperasi lebih efisien sekaligus bikin pelanggan mereka lebih puas. Jadi ya kesimpulannya ERP ini benar-benar ningkatin kinerja, keuntungan, dan efisiensi di hampir semua area operasional perusahaan. Nah, masalahnya ERP itu punya tantangan yang besar banget buat UMKM. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, kenapa UMKM kita butuh ERP? Kok kayaknya cuma cocok di perusahaan besar atau established ya gitu. Nah, sebenarnya buat UMKM ada dua tantangan nih yang mereka hadapin untuk bikin mereka mikir dua kali buat pakai ERP ini. Pertama, knowledge atau pengetahuan. Karena banyak pemilik UMKM yang belum mengerti ERP itu apa, emang manfaatnya apa, bisnis gua kan kecil ya, tinggal catat-catat aja ya kan. Nah, kurangnya pemahaman ini itu jadi masalah karena bikin para UMKM ragu buat mulai pakai karena mereka dari awal merasa mereka nggak butuh. Padahal survei ke 2170 perusahaan di Australia nunjukin performa perusahaan cuma naik di mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman soal ERP. Jadi jelas knowledge itu jadi kunci, dan UMKM itu belum banyak yang tahu karena emang belum banyak dipromosikan, belum banyak diceritakan dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya butuh dukungan ekstra, minimal ada customer service atau pendampingan penggunaan software ERP. Jadi bukan cuma dikasih software, mereka cuma terus disediain aplikasinya jangan, tapi juga dijelasin step by step cara pakainya seperti apa, untungnya apa, dan apa yang harus dilakukan. Tantangan kedua, biaya. Nah, ini wajar banget jadi concern UMKM karena implementasi ERP itu bukan cuma soal langganan software doang gitu loh. Ya, lu butuh konsultan, bahkan orang IT sama upgrade hardware-nya. Nah, makanya kesannya ERP itu mahal dan gak cocok untuk pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Dan cuma cocok untuk usaha yang besar. Nah, ini yang harus dilurusin. Setelah kita udah tahu ada dua tantangan ini bagi UMKM, tentu kita bisa coba cari solusinya. Artinya, kita butuh software ERP yang ramah buat small business, baik dari segi penggunaan maupun harganya. Nah, di Indonesia salah satu solusinya ya kita nyari ERP yang ramah buat small business, terjangkau, dan bisa digunakan oleh UMKM. Tak lain tak bukan ERP tersebut adalah Odoo. Jadi Odoo ini modern ERP software yang user friendly dan selalu ngikutin perkembangan teknologi dan regulasi-regulasi lokal kayak pajak, metode pembayaran, integrasi e-commerce, dan sebagainya. Jadi ada 70 lebih aplikasi yang saling terhubung mulai dari buat kelola penjualan, manufaktur, dan pengadaan barang. Akuntansi, HR, sampai website dan e-commerce pun mereka juga ada. Dan yang terbaru mereka juga punya AI agent, jadi kalau lo mau forecast mengenai stok, mau lihat laporan berdasarkan kriteria tertentu, assign kerjaan dalam semua project, bisa dibikin sesimpel lo nge-prompt gitu. Dan AI-nya juga sudah didesain sedemikian rupa biar bisa ngasih insight yang tepat. Kenapa demikian? Karena AI dari Odoo ini akan terus mempelajari data bisnis kalian jadi sampel supaya forecast yang dikasih semakin presisi gitu. Odoo juga nggak ribet buat dipelajarin, tampilannya sederhana dan lu bakal cepat ngerti alurnya gitu. Dan udah diuji kan. Semua aplikasi nyambung satu sama lain, jadi nggak perlu pindah-pindah platform buat kerjaan yang berbeda. Jadi ya buat UMKM ini lumayan membantu karena ini bisa langsung dipakai tanpa lu harus jadi jagoan IT gitu. Dan sebagai panduan juga sudah disediakan ratusan video tutorial di tiap-tiap fiturnya yang bisa lu akses gratis di YouTube. Nah,
Tadi gue bahas soal pengetahuan ya. Mungkin di sini gue kasih contoh singkat aja gimana kebantunya kalau sebuah bisnis itu pakai ERP. Harganya gimana? Ini gue buat komparasi harga bisnis aplikasi bisnis yang satuan sama langganan Odoo yang udah include 70 aplikasi. Ya kan, bisa kita lihat di sini. Dan kalau lu butuh tanya-tanya dulu, bisa juga diskusi sama pakar bisnis soal Odoo. Jadi langsung aja klik link di deskripsi video ini. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa lihat kalau ERP itu udah jadi kebutuhan buat bikin bisnis lu makin berkembang dan seenggaknya lu disiplin gitu. ERP itu bukan pilihan lagi tapi investasi yang penting buat bisnis kita mau yang besar ataupun kecil. Dengan ERP lu bisa ngatur semua aspek bisnis dalam satu sistem biar kerjaan lebih rapi, efisien dan siap bersaing. Oke, itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.